Siapa di antara Anda yang punya hobi berlari? Ada? Kalau Anda hobi berlari, ingat nggak? Dulu awal-awal ketika Anda mulai hobi lari tersebut. Kalau saya itu nggak suka lari. Walaupun sekarang saya mencoba untuk setiap hari gantian sih, antara bersepeda, berlari, terus berenang. Karena saya ingin menjadi seorang triathlete. Tapi sejatinya saya itu malas banget jadi seorang pelari. Kenapa? Capek. Rasanya tuh kaki semua sakit. Belum lagi nafas, perut kalau belum terlatih kayaknya aduh sakit semuanya. Ya, itu kalau kita baru belajar berlari. Sekarang Anda lari belajar, terus lari 5 kilo, lari 10 kilo, lalu half marathon 21 kilo, lalu kebayang nggak 42 kilo maraton, 42,195 ya, kebayang itu jauh banget bro. Ya, dan saya waktu itu pernah berlari begini, saya pernah berlari pertama kali saya mencoba lari 5 km. Ya, di fitness center waktu itu di treadmill saya berlari, kayaknya tuh 5 kilo itu kagak kelar-kelar, kagak nyampe-nyampe. Ya Allah, ini gimana kalau lari half marathon, gimana kalau lari maraton 42 kilo, apalagi kalau yang udah ya bisa double triple maraton, ada juga tuh orang-orang seperti itu ya. Ini waduh, saya bilang. Tapi ketika saya berpikir oke, I have to finish strong, saya harus finish dengan kuat. Akhirnya 5 km itu selesai juga. Langsung postingan bangga banget ya. Dan ternyata ya elah cuma 5 kilo. Saya teringat sebuah kisah. Di tahun 1968 diadakan sebuah pertandingan olahraga kelas dunia di Meksiko, Olimpiade 1968. Ada seorang pelari berasal dari Tanzania. Seorang pelari ini dia dikirim oleh Tanzania untuk cabang lomba lari maraton 42 km, 42.195 meter. Dia pun berlari. Dia berlari untuk membawa bendera bangsanya ya, siapa tahu dia bisa menang di podium. Dia berlari dan berlari, berlari dan berlari. Dan ketika di kilometer ke-19 ada sebuah kejadian, terjadi sebuah kecelakaan, kerumunan orang jatuh berbarengan dan seseorang yang dikirim dari negara Tanzania ini terjatuh, sendi lututnya rada bergeser dan bahunya juga ikut cedera. Kalau kalau kejadian ini terjadi sama Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan? Masih jauh, baru 19 kilo nih, belum setengah perjalanan, ya kan? Malah kaki saya udah ngerasain, saya kan pernah operasi lutut guys. Saya sudah merasakan betapa sakitnya ketika sendi itu kita bergeser. Namun seorang pelari dari Tanzania ini tetap melanjutkan pertandingannya, tetap melanjutkan perjuangannya, tetap melanjutkan untuk berlari walaupun tertatih-tatih selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah dia tertatih-tatih dengan bahu yang sakit, dengan sendi yang bergeser. Saat itu dia tidak memenangkan pertandingan maraton. Saat itu dia tidak memenangkan pertandingan, tidak memenangkan podium, tidak memenangkan medali emas, perak ataupun perunggu. Tapi saat itu beliau memenangkan hati seluruh manusia yang menonton pertandingan tersebut. Kenapa? Karena dia akhirnya finish sekitar 3 jam setelah harusnya pada saat itu mau dibagikan medalinya kepada para pemenang, dia baru finish. Dan jutaan pasang mata melihat dia menyentuh garis finish dan memberikan aplaus yang luar biasa untuk seorang pribadi yang amazing, pelari dari Tanzania bernama John Stephen Akhwari. Ketika ditanya, "Hey John, kenapa sih Anda masih terus berlari? Kenapa sih ketika kaki Anda sakit, bahu Anda sakit, Anda masih terus berlari dan berlari walaupun tertatih-tatih, tergopoh-gopoh untuk mencapai garis finish?" Dan Anda tahu apa yang John Stephen Akhwari jawab? "Saya dikirim 10.000 mil oleh pemerintah Tanzania. Saya dikirim terbang jauh dari Tanzania ke Meksiko, bukan untuk memulai pertandingan. Tapi saya dikirim oleh Tanzania dengan bangga untuk menyelesaikan pertandingan."
Banyak orang yang berusaha keras, berusaha ingin memiliki sebuah kehidupan yang amazing. Mereka hanya berani untuk memulai berbisnis. Mereka hanya berani untuk memulai menulis. Dia ingin menjadi penulis bestseller misalnya. Dia hanya berani untuk memulai membangun karir. Tapi begitu dia menemui kegagalan, begitu dia terjatuh, begitu dia terkilir, begitu dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya sejenak, butuh istirahat, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti dan tidak menyelesaikan perjuangannya. Mungkin Anda kenal orang seperti itu. Jangan-jangan Anda. Tentunya bukan. Banyak orang di luar sana yang berhenti berjuang karena tidak punya mindset, tidak punya pemahaman, tidak punya keyakinan bahwa sejatinya dia dikirim oleh Tuhan ke muka bumi ini untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk menyelesaikan goals-goalsnya, untuk menyelesaikan amanah dakwahnya, untuk menyelesaikan bisnisnya, sehingga dia bisa menjadi pribadi yang amazing, luar biasa. Belajar dari seorang John Stephen Akhwari, saya percaya apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, Anda akan selesaikan. Karena sejatinya bukan soal medali emas, perak, atau perunggu, tapi sejatinya bagaimana Anda bisa menjadi seorang pemenang di hati orang-orang yang Anda cintai, menjadi seorang pemenang di hati, di kehidupan orang-orang yang Anda pedulikan. Tidak usah Anda dengarkan orang-orang yang mencaci Anda, orang-orang yang mencibir Anda, karena sejatinya mereka tidak pernah peduli dengan kehidupan Anda. Kenapa enggak? Mulai saat ini, Anda yakinkan diri Anda, walaupun saya tahu mungkin sekarang Anda sedang sulit kehidupannya, Anda masih punya Allah. Selesaikan perjalanan Anda, hingga garis finish menjadi pemandangan terindah Anda, karena ketika memenangkan pertandingan Anda, suatu hari nanti Anda akan merasa bersyukur luar biasa dan bahagia karena Anda memutuskan untuk tetap berlari menuju garis finish Anda. Selesaikan apa yang sudah Anda mulai, jangan berhenti tengah jalan, karena suatu hari nanti Anda akan bercerita kepada orang di sekitar Anda bahwa Anda adalah seorang pemenang sejati. Selamat melanjutkan perjalanan Anda.